Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikum Warafidyo Kamardani dengan nomor NIM 2105 12 14 004 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori komputer. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari memori itu sendiri. Memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi yang penggunaannya langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Kata memori memiliki persamaan dengan kata penyimpanan utama atau memori utama. Dalam bahasa Inggris atau sinonim kuno, memori adalah store. Memori juga disebut dengan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer yang letaknya ada di dalam CPU. Pada komputer, program atau software yang sedang dijalankan atau di-run dan data yang sedang diproses disimpan di dalam memori selama program tadi masih aktif bekerja. Memori itu sendiri sebenarnya terdiri dari kotak-kotak untuk menyimpan data atau karakter. Masing-masing kotak tersebut memiliki alamat sendiri. Dengan menggunakan alamat inilah, CPU dapat membaca atau menulis data pada memori. Kecepatan pergerakan data keluar masuk memori biasanya sepadan dengan kecepatan kerja CPU itu sendiri. CPU dan memori merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah komputer. Secara fisik atau hardware, kebanyakan memori berupa chip semikonduktor. Sampai sekarang, terdapat banyak jenis memori yang masing-masing mempunyai sifat atau karakteristik yang khas, walaupun seluruhnya tetap memiliki fungsi pokok, yaitu menyimpan data. Lalu jenis-jenis memori. Memori merupakan media penyimpanan data pada komputer, yang mana media penyimpanan data dalam komputer dibagi menjadi dua jenis, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal. Memori internal adalah memori yang disimpan secara langsung oleh bagian prosesor. Fungsi utama dari memori internal adalah sebagai pengingat data-data atau program-program yang pernah digunakan saat komputer atau laptop sedang dijalankan. Adapun fungsi utama dari memori internal yaitu yang pertama, menyimpan data dari piranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU, atau ALU sendiri kepanjangan dari Arithmetic and Logic Unit, untuk diproses lebih lanjut. Fungsi yang kedua yaitu menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Fungsi yang ketiga yaitu menampung instruksi ataupun program dari piranti masukan ataupun dari piranti pengingat sekunder. Ada beberapa jenis memori internal, yaitu yang pertama ada ROM, Read Only Memory, kedua ada CMOS, Complementary Meta-Oxide Semiconductor, yang ketiga RAM, Random Access Memory, yang keempat ada DRAM, Dynamic RAM, yang kelima ada SDRAM, Synchronous Dynamic RAM, keenam ada DIMM, Dual Inline Memory Module, dan yang terakhir Change Memory. Memori eksternal. Memori eksternal adalah memori yang fungsinya sebagai perangkat tambahan atau pendukung dari komputer. Selain itu, fungsi dari memori eksternal ini adalah sebagai penunjang untuk membuka software, aplikasi, maupun file-file yang ada di dalam komputer. Hubungan antara cache memory, memori utama, dan konsep dasar memori eksternal adalah untuk menyimpan data bersifat tetap atau non-volatil, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori eksternal biasa disebut juga perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama.
Memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM dan yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Contohnya yaitu ada hard disk, floppy disk, flash disk, dan compact disk. Lalu ada contoh memori internal beserta penjelasannya. Yang pertama ada ROM, Read Only Memory atau firmware. ROM adalah sebuah perangkat keras pada personal komputer di dalam CPU yang bentuknya berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca. Jenis memori ini bersifat permanen, dapat diartikan tidak mudah hilang ketika tidak mendapat aliran listrik, dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasa disebut dengan BIOS, Basic Input Output System, atau ROM BIOS. ROM memiliki beberapa jenis, yaitu mass ROM, PROM atau Programmable Read Only Memory, EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory, dan yang terakhir EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. Contoh memori internal yang kedua yaitu CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor. CMOS adalah jenis chip yang memerlukan daya listrik dari baterai. Chip ini berisi memori 64 byte yang isinya dapat diganti. Pada CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan. Misalnya, peranti yang digunakan untuk membuat sistem operasi dan termasuk pula tanggal dan jam sistem. CMOS merupakan bagian dari ROM. Contoh memori internal yang ketiga yaitu RAM atau kepanjangan dari Random Access Memory. RAM adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatil. Selain itu, RAM mempunyai sifat yaitu dapat menyimpan dan mengambil daya dengan sangat cepat. RAM memiliki beberapa jenis yaitu RDRAM, Rambus Dynamic Random Access Memory, SRAM, Static Random Access Memory, EDORAM, Extended Data Out Random Access Memory, FPM-DRAM, First Page Mode RAM, lalu ada Flash RAM, VRAM, Video Graphics Random Access Memory, lalu DDR SDRAM, Double Rate SDRAM, dan yang terakhir ada SODIMM, Small Outline Dual Inline Memory Module. Contoh memori internal yang keempat yaitu ada DRAM, Dynamic Random Access Memory. DRAM adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. DRAM merupakan salah satu tipe RAM yang terdapat dalam PC. Contoh memori internal yang kelima yaitu ada SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM yang sebelumnya, namun telah disinkronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. SDRAM ini sangat cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz sampai 133 MHz.
Contoh memori internal yang keenam yaitu ada DIMM, Dual Inline Memory Module. DIMM ini berkapasitas 168 pin. Kedua belah modul memori ini aktif. Setiap permukaan adalah 84 pin. DIMM ini berbeda daripada SIM yang hanya berfungsi pada sebelah modul saja. DIMM mensupport 64 bit penghantaran data. SDRAM atau Synchronous DRAM menggunakan DIMM. DIMM merupakan pengganti dari DRAM, FPRAM atau Flash Pack Memory, dan EDO. SDRAM pengatur atau Synchronous Memory supaya sama dengan CPU clock untuk pemindahan data yang lebih cepat. Terdapat dalam dua kecepatan, yaitu 100 MHz dan 133 MHz. DIMM memiliki kapasitas 168 pin, dan DIMM ini adalah jenis RAM yang terdapat di pasaran. Contoh memori internal yang terakhir yaitu ada change memory. Change memory memiliki kapasitas yang terbatas. Memori ini berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama. Berada di antara memori utama dan register pemroses. Berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu kepada memori utama, tetapi di change memory yang berkecepatan aksesnya yang lebih tinggi. Metode menggunakan change memory ini akan meningkatkan kinerja sistem. Change memory adalah tipe RAM yang tercepat yang ada dan digunakan oleh CPU, hard drive, dan beberapa komponen lainnya. Selanjutnya, contoh dan penjelasan dari memori eksternal. Contoh memori eksternal yang pertama yaitu ada hard disk. Mungkin banyak yang mengira hard disk ini adalah memori internal. Padahal jika dilihat dari sisi definisinya, hard disk termasuk ke dalam golongan memori eksternal. Fungsi hard disk adalah sebagai alat untuk menyimpan aplikasi, software, dan juga file-file ke dalam komputer atau laptop. Hard disk juga ada dalam bentuk eksternal yang fungsinya sebagai alat cadangan penyimpanan data-data yang besar. Contoh memori eksternal yang kedua yaitu floppy disk. Sebelum adanya flash disk, dulu alat untuk memindahkan file secara portable adalah dengan menggunakan floppy disk ini, atau biasa disebut dengan disket. Disket ini berbentuk persegi dengan adanya cakram di dalamnya. Fungsi disket sendiri adalah sebagai alat untuk menyimpan data yang dapat dibawa kemana-mana. Ukuran memori dari disket biasanya tidak lebih dari beberapa MB saja, tidak seperti hard disk yang sampai bergiga-giga. Contoh memori eksternal yang ketiga ada flash disk. Flash disk merupakan hasil pembaharuan dari floppy disk dengan ukuran yang bermacam-macam dari sedang hingga kecil. Flash disk kini lebih banyak digunakan oleh masyarakat. Fungsi dari flash disk itu sendiri sama seperti floppy disk, yaitu sebagai alat penyimpanan data yang dapat dibawa kemanapun. Dari segi ukuran pun, flash disk jauh lebih besar daripada floppy disk.
Bahkan kini sudah ada yang mencapai 1 terabyte. Contoh memori eksternal yang keempat yaitu compact disk atau biasa disingkat dengan CD. Compact disk atau CD juga salah satu memori eksternal yang digunakan pada komputer. Fungsi dari CD adalah sama dengan flash disk dan disket, yaitu sebagai alat memindahkan file yang dapat dibawa kemana saja. Selain CD, ada juga DVD yang perbedaannya hanyalah dari sisi kapasitas memorinya saja. Pada DVD, kapasitas memorinya jauh lebih banyak dibandingkan CD. Sekian penjelasan saya mengenai jenis-jenis pada memori komputer. Jika ada salah katanya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.